Pernah nggak sih pengen ngintip isi laptop tapi males banget kalau harus bongkar-bongkar baut? Nah, hari ini kita bakal bedah jeroan mesin kalian tanpa obeng sama sekali. Kita bakal pakai tool keren namanya CPU Z. Laptop ini kan kita pakai tiap hari ya, tapi pernah kepikiran nggak sebenarnya apa sih di dalamnya yang bikin dia bisa nyala? Komponen apa yang nentuin dia cepet atau lemot? Nah, semua rasa penasaran itu bakal kita bongkar tuntas hari ini. Dan kuncinya, ya CPU Z ini. Anggap aja CPU Z ini kayak kacamata X-ray, tapi buat komputer. Serius, dengan tool ini, kita bisa lihat semua komponen intinya dari otak sampai sistem sarafnya dengan super detail. Jadi, kita benar-benar paham seberapa jago sebenarnya mesin yang kita pakai ini. Oke, ini dia agenda tour kita di dalam laptop. Pertama, kita cek otaknya, si prosesor. Habis itu kita lihat sistem sarafnya, yaitu motherboard. Lanjut, kita intip memori jangka pendeknya, RAM. Terus kita lihat juga mata digitalnya, alias kartu grafis. Dan yang terakhir, kita bakal tes kekuatannya buat lihat performanya segimana. Udah siap? Yuk, mulai! Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini dia otaknya semua operasi. Pusat komandonya laptop kita, CPU atau Central Processing Unit. Komponen inilah yang jadi penentu utama seberapa ngebut dan seberapa pintar laptop kita. Coba kita lihat KTP-nya prosesor ini. Namanya Intel Core i3 1315U. Nah, Intel Core i3 itu kelasnya. Terus, lihat deh, angka 13 di depan itu. Itu artinya ini prosesor Intel generasi ke-13, yang pastinya modern banget. Nama kodenya Raptor Lake. Ini nunjukin dia pakai arsitektur paling baru yang fokus banget sama efisiensi. Nah, perhatiin angka ini, cuma 15 watt. Ini namanya TDP, atau Thermal Design Power. Gampangnya, ini tuh ukuran seberapa rakus prosesor ini sama listrik. Angkanya kecil banget kan? Artinya dia super irit daya. Makanya cocok banget buat laptop-laptop tipis kayak Ultrabook. Efeknya, jelas baterai jadi awetnya kebangetan. Sekarang kita ngomongin sesuatu yang keren banget nih, namanya arsitektur hibrida. Coba bayangin deh, kamu punya tim kerja, isinya 2 jenis orang. Satu orang itu badannya kekar, kursus buat angkat yang berat-berat. Satunya lagi lincah buat ngerjain tugas-tugas ringan. Nah, itulah konsep dasar dari arsitektur hibrida ini. Nah, ini dia penjelasannya. Di dalam prosesor ini ada 2 otak. Pertama, ada 2 P-cores atau performance cores. Ini pekerja kekar tadi. Mereka baru kerja pas kita lagi ngerjain yang berat-berat kayak main game atau ngedit video. Terus yang kedua ada 4 E-cores atau efficient cores. Ini si pekerja lincah. Tugas mereka ya buat kerjaan enteng di belakang layar kayak ngecek email. Kombinasi canggih inilah yang bikin laptop bisa ngebut pas perlu, tapi tetap irit baterai pas lagi santai. Oke, beres sama otak. Sekarang kita pindah ke sistem saraf pusatnya, motherboard atau papan induk. Kalau nggak ada ini, si otak, memori, dan semua komponen lain nggak bakal bisa ngobrol satu sama lain. Jadi, ini penghubung utamanya. Ini dia data motherboardnya. Kelihatan kan bikinan Lenovo? Nah, yang paling penting di sini, lihat deh. PCI Express 4.0. Anggap aja ini tuh jalan tol dengan lajur paling banyak dan paling cepat. Fungsinya, biar data bisa wush-wush, lari dari prosesor ke SSD atau sebaliknya, tanpa ada drama macet sama sekali. Satu detail kecil tapi penting lainnya, tanggal BIOS. BIOS itu program pertama yang jalan pas laptop dinyalain, yang ngatur semua hardware. Nah, tanggalnya ini baru banget kan? Ini artinya sistemnya up to date, dapat pembaruan terbaru. Ini penting banget buat stabilitas dan pastinya keamanan sistem. Lanjut, sekarang kita intip meja kerjanya si laptop, yaitu RAM atau Random Access Memory. Jadi semua aplikasi dan data yang lagi kamu buka sekarang, itu disimpan sementara di sini, biar bisa diakses sama prosesor dengan kilat. Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya. Tipenya udah DDR5, ini generasi paling baru, jadi lebih ngebut dan efisien. Ukurannya 8GB, ya cukup lah buat kerjaan sehari-hari. Eits, tapi yang paling penting, lihat bagian channels. Tulisannya 2x32 bit, artinya RAM-nya jalan di mode dual channel. Ibaratnya, ada 2 jalan tol buat data, bukan cuma satu. Jelas alirannya jadi jauh lebih kencang dan lancar. Mungkin ada yang nanya, LP di LPDDR5 itu apaan sih? LP itu singkatan dari low power. Jadi ini jenis RAM yang super irit daya dan biasanya disolder langsung, nempel ke motherboard. Ini salah satu rahasia kenapa laptop zaman sekarang bisa tipis-tipis banget. Tapi ada tapunya,
Karena di solder, RAM jenis ini nggak bisa di-upgrade. Jadi pastiin dari awal kamu pilih kapasitas yang pas buat kebutuhanmu. Oke, sekarang kita bahas matanya si laptop, alias unit grafisnya. Apapun yang kamu lihat di layar, mulai dari wallpaper desktop, nonton YouTube, sampai main game, ya komponen inilah yang ngerjain semuanya. Nah, di laptop ini GPU atau Graphics Processing Unit-nya itu Intel UHD Graphics. Ini bukan kartu grafis gede yang terpisah ya, tapi grafis terintegrasi. Maksudnya dia jadi satu paket sama prosesor Intel Gen 13 yang tadi kita bahas. Buat kerjaan sehari-hari ini udah lebih dari cukup dan pastinya efisien banget. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung. Mungkin pas lihat memorinya 8GB, kamu langsung mikir, wih, VRAM-nya 8GB, gede banget. Tapi, tunggu dulu. Kok sama persis ya sama kapasitas RAM kita yang juga 8GB? Kebetulan doang nih? Jawabannya, bukan kebetulan. Inilah yang namanya shared memory atau memori bersama. Jadi gini, karena kartu grafisnya itu numpang di prosesor, dia nggak punya memori sendiri atau VRAM. Terus gimana dong? Ya dia pinjam dari RAM utama kita yang 8GB itu buat ngerjain tugas-tugas grafis. Makanya kapasitasnya kelihatan sama. Pinter kan sistemnya? Oke deh, kita udah kenalan sama semua komponen pentingnya. Sekarang, waktunya bagian paling seru, ngetes. Kita mau lihat seberapa kuat sih semua komponen ini kalau kerja bareng. Yuk, kita masuk ke bagian benchmark. Pas ngetes nanti, ada 2 skor utama yang perlu kita perhatiin. Pertama, skor single thread. Ini ngukur kekuatan satu otak atau satu core aja. Ini penting banget buat nentuin seberapa cepet aplikasi kebuka. Kedua, ada skor multi-thread. Nah, kalau ini ngukur kekuatan semua otak pas kerja keroyokan. Ini krusial banget buat multitasking berat atau pas lagi rendering video. Dan kerennya, kamu bisa lakuin ini sendiri di rumah. Gampang banget caranya, tinggal buka tab bench di CPU Z, terus klik tombol bench CPU. Nanti keluar deh skornya. Kamu bahkan bisa bandingin hasilnya sama prosesor lain, misalnya Core i5 atau Core i7 dari menu reference. Jadi bisa tahu deh laptop kamu ada di level mana. Ada satu tombol lagi yang berguna juga, namanya stress GPU. Anggap aja tombol ini buat nyuruh prosesor kamu lari maraton, digebar habis-habisan. Tujuannya bukan buat lihat skornya, tapi buat ngetes sistem pendingin laptopnya. Kuat nggak dia nahan panas pas prosesor kerja maksimal? Gitu. Jadi itu dia, kita udah bedah semua jeroan laptop ini. Mulai dari otak hibridanya yang canggih, sistem sarafnya yang ngebut, sampai mata digitalnya yang efisien. Nah sekarang pertanyaannya buat kamu, setelah tahu semua ini, jadi seberapa kuat sih laptopmu sebenarnya? Coba deh tes sendiri pakai CPU Z dan cari tahu jawabannya.